Di sudut beranda rumah kayu sederhana, Arum duduk dengan tatapan kosong, memandang foto pernikahan yang sudah menguning di tangannya. Bingkai kayu murahan itu sedikit retak, seperti hatinya yang pecah bertahun-tahun lalu. Dalam foto, dia tersenyum, lebar di samping Najib, pria yang pernah berjanji akan menemaninya melewati badai hidup. Gaun pengantin sederhana yang dia kenakan dalam foto itu adalah hasil tabungan setahun penuh, dibeli dengan harapan bahwa cinta mereka akan abadi. Namun, kini foto itu hanya menjadi pengingat akan luka yang tak pernah sembuh, luka yang masih berdarah setiap kali dia mengingat masa lalu. 8 tahun lalu, Arum adalah wanita penuh mimpi. Dia menikah dengan Najib, pria desa yang tampan, dan berjanji akan membawanya ke kehidupan yang lebih baik. Najib bukanlah pria kaya, tapi matanya penuh kehangatan saat menatap Arum. Mereka menikah di masjid kecil desa dengan hanya segelintir tamu, tapi bagi Arum, itu adalah hari terindah dalam hidupnya. Dia masih ingat bagaimana Najib memegang tangannya, erat, berbisik, "Aku akan selalu melindungimu, Arum, apapun yang terjadi." Kata-kata itu terasa seperti mantra suci, namun kini hanya menyisakan rasa perih di dadanya. Namun, kebahagiaan itu tak bertahan lama. Mertua Arum, Ibu Siti, tak pernah menerimanya. Bagi Ibu Siti, Arum hanyalah gadis miskin, anak seorang petani yang tak punya apa-apa selain cinta. "Kamu tak pantas untuk anakku," kata Ibu Siti suatu malam. Suaranya dingin seperti pisau yang menusuk hati Arum. Malam itu, Arum berdiri di dapur rumah mertuanya. Tangannya gemetar memegang piring kotor yang sedang dicucinya. Air mata jatuh ke wastafel, bercampur dengan air sabun. Tapi dia tak berani menjawab. Najib, yang duduk di ruang tamu, hanya diam, tak membela istrinya. Itu adalah pertama kalinya Arum merasa dikhianati. Dan itu bukan yang terakhir. Hari-hari setelahnya adalah rentetan penghinaan. Ibu Siti tak pernah lelah mengingatkan Arum bahwa dia tak cukup baik. "Lihat, kamu bahkan tak bisa memberi anak untuk Najib," sindirnya setiap kali Arum pulang dari dokter dengan hasil pemeriksaan yang sama. Belum ada tanda-tanda kehamilan. Arum menangis setiap malam, memohon pada Tuhan agar diberi keturunan, bukan karena dia begitu menginginkannya, tapi karena dia tahu itu satu-satunya cara untuk membuat mertuanya diam. Namun, doa-doa itu seolah tak didengar. Najib mulai menjauh, kehangatan di matanya memudar, digantikan oleh tatapan dingin yang penuh kekecewaan. Arum merasa seperti bunga yang layu di bawah terik matahari. Tak ada yang menyiraminya dengan kasih, sayang. 3 tahun setelah pernikahan, malam yang paling menyakitkan tiba. Najib pulang dengan wajah muram, membawa kabar yang menghancurkan dunia Arum. "Aku tak bisa lanjut, Arum," katanya. Suaranya datar, seolah dia sedang membicarakan cuaca. "Ibu benar, kita tak cocok. Aku ingin yang lebih baik." Kata-kata itu seperti petir di siang bolong. Arum berlutut di lantai, memohon agar Najib mempertimbangkan kembali. Tapi pria itu hanya memalingkan wajah. Ibu Siti berdiri di ambang pintu, tersenyum kecil, seolah kemenangan itu miliknya. Malam itu Arum diusir dari rumah mertuanya dengan hanya membawa tas kecil berisi pakaian dan foto pernikahan yang kini ada di tangannya. Dia berjalan di bawah hujan, air mata bercampur dengan air hujan, tak tahu harus pergi kemana. Kini, bertahun-tahun kemudian, Arum telah bangkit dari puing-puing hidupnya. Dia tinggal di rumah kecil peninggalan ayahnya, bekerja sebagai penyelenggara acara kurban di masjid desa. Posisi itu diraihnya dengan susah payah. Berkat keikhlasan dan kerja kerasnya, warga desa menghormatinya karena ketulusannya. Tapi di balik senyum ramahnya, Arum menyimpan luka yang tak pernah sembuh. Setiap malam, dia berdoa agar Tuhan memberinya kekuatan untuk melupakan masa lalu. Tapi bayang-bayang Najib dan Ibu Siti selalu kembali. Hari itu, kabar buruk datang seperti angin kencang. Najib, yang kini menikah dengan Silvi, wanita kaya yang sombong, kembali ke desa. Mereka datang dengan 4 ekor sapi kurban, diarak dengan penuh gengsi ke masjid. Warga berbisik tentang betapa megahnya sapi-sapi itu, betapa Silvi berjalan dengan gaun mahal dan perhiasan berkilau, dan betapa Ibu Siti menatap semua orang dengan angkuh. Arum, yang sedang mengatur daftar donatur di masjid, mendengar semuanya dari sudut ruangan.
Dadanya sesak, napasnya tercekat. Dia tak tahu bahwa Najib dan keluarganya tak menyadari bahwa dialah penyelenggara acara kurban tahun ini. Malam itu, Arum duduk di sajadah usangnya, menangis dalam doa. Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menghadapi mereka, bisiknya, air mata, membasahi pipinya. Dia teringat tatapan merendahkan Sylvie saat mereka bertemu di pasar beberapa minggu lalu. Sylvie, dengan senyum sinis berkata, "Oh Arum, masih tinggal di gubuk itu? Najib sudah bahagia sekarang loh." Kata-kata itu seperti garam pada luka terbuka. Arum bukan lagi wanita lemah yang dulu, tapi setiap ejekan membawa kembali rasa sakit yang sama. Dia tahu, kedatangan Najib dan keluarganya bukan hanya untuk berkurban, tapi untuk memamerkan kekayaan mereka dan mempermalukannya di depan warga. Di sudut hatinya, Arum merasa konflik batin yang hebat. Dia ingin menunjukkan bahwa dia bukan lagi Arum yang dulu, yang bisa diinjak-injak, tapi dia juga tak ingin kebencian menguasai hatinya. Dia ingin menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dengan penuh martabat, tapi luka masa lalu membuatnya rapuh. Malam itu, dia menangis hingga larut, memeluk foto pernikahan itu, berbisik pada dirinya sendiri, "Aku harus kuat, aku harus." Namun, di dalam hatinya, dia tahu bahwa pertemuan dengan Najib, Sylvie, dan Ibu Siti di masjid akan menjadi ujian terberat dalam hidupnya. Pagi menjelang Idul Adha di desa kecil itu dipenuhi aroma tanah basah dan suara azan subuh yang lembut. Namun, di hati Arum, tak ada ketenangan. Dia berdiri di halaman masjid, memeriksa daftar hewan kurban yang telah tiba, tangannya sibuk mencatat, sementara pikirannya berkecamuk. Sebagai penyelenggara acara kurban, Arum telah bekerja keras selama berminggu-minggu, memastikan setiap detail berjalan lancar. Dia bangun sebelum fajar untuk berkoordinasi dengan peternak, memeriksa kesehatan hewan, dan memastikan pembagian daging nanti adil bagi warga miskin. Tapi hari ini, semua kerja kerasnya terasa sia-sia ketika sebuah mobil mewah melaju masuk ke halaman masjid, diiringi sorak-sorai warga yang penasaran. Najib melangkah keluar dari mobil dengan penuh percaya diri, mengenakan kemeja sutra yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Di sampingnya, Sylvie, istri barunya, tampak seperti ratu dengan gaun mahal berwarna merah marun, perhiasan emas di leher, dan tangannya berkilauan memantulkan cahaya. Ibu Siti, mertua Arum yang dulu, turun terakhir, kepalanya tegak dengan tatapan, angkuh yang tak pernah berubah. Di belakang mereka, 4 ekor sapi besar diarak dengan tali-tali berhias pita merah. Masing-masing sapi tampak gagah. Meski Arum, dengan mata terlatihnya, segera melihat sesuatu yang janggal. Salah satu sapi berjalan dengan pincang ringan. "Assalamualaikum warga desa," seru Sylvie dengan suara nyaring, seolah dia sedang berpidato di panggung besar. "Kami, keluarga Najib, membawa 4 ekor sapi terbaik untuk kurban tahun ini. Semoga menjadi berkah bagi kita semua." Warga bertepuk tangan, beberapa berbisik kagum tentang betapa besar dan gemuk sapi-sapi itu. Najib tersenyum lebar, tangannya melambai seperti seorang selebriti, sementara Ibu Siti menatap kerumunan dengan ekspresi yang seolah berkata, "Lihat, ini anakku sekarang, jauh lebih baik dari masa lalunya." Arum, yang berdiri di sudut dekat meja panitia, merasakan dadanya sesak. Dia menunduk, berusaha menyembunyikan air mata yang mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia masih ingat hari-hari ketika dia dan Najib hanya mampu menyumbang seekor kambing kecil untuk kurban, dibeli dengan tabungan mereka berdua. Najib dulu tertawa, memeluknya, dan berkata, "Tak apa Arum, yang penting niat kita ikhlas." Kini, pria yang sama itu berdiri di depan masjid, memamerkan kekayaan yang bukan miliknya sepenuhnya. Arum mendengar dari tetangga bahwa sapi-sapi itu dibeli dengan utang besar, hanya untuk menunjukkan kepada desa bahwa Najib telah sukses setelah mencampakkannya. Hati Arum terasa seperti ditusuk pisau tumpul, sakitnya perlahan tapi dalam. Saat Sylvie melangkah mendekati meja panitia, matanya bertemu dengan Arum. Senyum sinis muncul di wajahnya. "Oh Arum, kamu di sini? Masih sibuk dengan urusan kecil-kecilan ini ya?" katanya, suaranya manis tapi penuh racun. Beberapa warga yang mendengar terkikik, dan Arum merasa wajahnya memanas.
Dia ingin membalas, ingin berteriak bahwa dialah yang mengatur seluruh acara ini, bahwa tanpa kerja kerasnya, kurban tahun ini tak akan berjalan lancar. Tapi dia menahan diri, menunduk, dan hanya menjawab pelan, "Selamat datang, Sylvie. Terima kasih atas sumbangannya." Ibu Siti, yang berdiri di belakang Sylvie, menambahkan dengan nada merendahkan, "Sudah kukatakan, Najib pantas dapat yang lebih baik. Lihat, sekarang dia punya istri yang bisa membawanya ke puncak." Kata-kata itu seperti cambuk yang menghantam hati Arum. Dia teringat malam-malam ketika Ibu Siti menyuruhnya mencuci pakaian hingga larut malam, memanggilnya pembantu di depan tamu, dan menyalahkannya atas setiap masalah dalam rumah tangga. Kini, wanita itu berdiri di depannya, memamerkan keberhasilan anaknya seolah Arum hanyalah debu di bawah kaki mereka. Malam itu, setelah warga bubar, Arum duduk sendirian di kamar kecilnya. Dia menyalakan lampu minyak tua, menatap sajadah yang sudah usang, dan menangis. Air matanya jatuh membasahi kain itu, setiap tetes membawa kenangan pahit. Dia teringat bagaimana Najib dulu memeluknya di bawah pohon mangga di halaman rumah mereka, berjanji akan selalu setia. Kini, pria itu tak hanya mengkhianatinya, tapi juga datang untuk mempermalukannya di depan desa yang pernah menyaksikan pernikahan mereka. Arum merasa seperti berdiri di tepi jurang, ingin menyerah, tapi sesuatu di dalam dirinya berbisik, "Kamu lebih kuat dari ini." Di meja kecil di sampingnya, Arum menemukan dokumen pemeriksaan hewan kurban. Matanya tertuju pada catatan tentang sapi-sapi Najib. Seorang peternak telah memberitahunya bahwa sapi-sapi itu memiliki cacat ringan. Satu pincang, satu lagi memiliki luka di mata yang disembunyikan dengan obat agar tak terlihat. Menurut syariat, hewan-hewan itu tak layak untuk kurban. Arum memegang dokumen itu dengan tangan gemetar. Bagian dirinya yang penuh luka ingin segera mengumumkan kebenaran ini di depan warga, mempermalukan Najib dan keluarganya seperti mereka telah mempermalukannya. Tapi bagian lain dari dirinya, yang masih percaya pada keikhlasan, menahannya. "Apa yang kulakukan jika aku membalas dendam?" bisiknya pada diri sendiri. "Aku tak ingin menjadi seperti mereka." Namun, konflik batin itu tak kunjung reda. Setiap kali dia menutup mata, dia melihat wajah Sylvie yang penuh ejekan, mendengar tawa Ibu Siti, dan merasakan tatapan Najib yang kini tak lagi mengenalinya sebagai wanita yang pernah dicintainya. Arum menangis hingga tenggorokannya terasa kering, memohon pada Tuhan agar diberi kekuatan. Dia tahu, hari kurban yang sebenarnya akan menjadi ujian terbesar baginya, bukan hanya sebagai penyelenggara, tapi sebagai wanita yang harus memilih antara keadilan dan kebencian. Hari Idul Adha tiba dengan langit cerah dan aroma kurban yang mulai tercium di udara. Halaman masjid desa dipenuhi warga, dari anak-anak yang berlarian hingga lansia yang duduk di tikar, menanti pembagian daging kurban. Arum berdiri di tengah keramaian, tangannya sibuk mengarahkan panitia, memastikan setiap hewan kurban diperiksa dengan teliti dan pembagian daging berjalan adil. Wajahnya tenang, tapi di dalam dadanya, badai emosi berkecamuk. Dia tahu hari ini bukan hanya tentang kurban, tapi juga tentang menghadapi masa lalunya yang kembali menjelma dalam wujud Najib, Sylvie, dan Ibu Siti. Pagi itu, ketiganya tiba dengan penuh gengsi. Najib, dengan kemeja sutra yang kini sedikit berkeringat, berdiri di depan 4 ekor sapi mereka. Tangannya melambai kepada warga yang memuji-muji. Sylvie, dengan gaun yang terlalu mencolok untuk suasana desa, berjalan dengan langkah penuh percaya diri, tersenyum lebar sambil mengarahkan fotografer untuk mengambil gambar mereka. Ibu Siti, dengan sorban baru yang dibelinya khusus untuk hari ini, menatap warga dengan tatapan angkuh, seolah dia adalah ratu desa. "Lihat, sapi-sapi ini dari kami," katanya lantang kepada seorang tetangga. "Bukan sembarang sapi, ini yang terbaik." Warga mengangguk kagum, tapi Arum, yang berdiri di belakang meja panitia, hanya bisa menunduk. Tangannya mencengkeram pena dengan erat, hingga buku-buku jarinya memutih. Proses pemeriksaan hewan kurban dimulai. Arum, bersama tim ahli yang terdiri dari Pak Haji Umar dan 2 peternak lokal, memeriksa setiap hewan dengan cermat. Ketika tiba giliran sapi-sapi Najib,
Arum merasakan jantungan di dadanya. Dia sudah tahu dari dokumen sebelumnya bahwa sapi-sapi itu bermasalah, tapi dia berharap bisa menyelesaikan pemeriksaan tanpa drama. Namun, saat Pak Haji Umar mengumumkan dengan suara pelan bahwa salah satu sapi memiliki luka mata yang disembunyikan dan yang lain pincang, wajah Najib memerah. "Apa maksudmu?" bentaknya, melangkah maju hingga hampir menabrak meja panitia. "Sapi-sapi ini sempurna. Kalian sengaja mencari-cari kesalahan." Arum menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga ketenangannya. Dengan suara yang lembut namun tegas, dia berkata, "Pak Najib, ini bukan keputusan saya pribadi. Tim ahli sudah memeriksa sesuai syariat. Sapi yang cacat tidak boleh dikurbankan." Warga yang mendengar mulai berbisik, beberapa menatap Najib dengan curiga. Sylvie, yang berdiri di samping suaminya, langsung melangkah maju, wajahnya penuh amarah. "Kamu pikir kamu siapa, Arum?" teriaknya, suaranya menggema di halaman masjid. "Cuma karena kamu penyelenggara, kamu merasa bisa mempermalukan kami? Ini cuma balas dendam karena Najib meninggalkanmu." Kata-kata Sylvie seperti pisau yang menusuk jantung Arum. Warga terdiam, beberapa menunduk malu, tapi yang lain menatap Arum dengan tatapan penuh pertanyaan. Arum merasakan wajahnya memanas, air mata mengintip di sudut matanya, tapi dia menahannya. Dia teringat malam ketika Najib mencampakkannya, ketika Ibu Siti berdiri di ambang pintu, tersenyum sinis saat Arum menangis, memohon. Kini Ibu Siti melangkah maju, menambahkan luka dengan kata-katanya yang kejam. "Sudah kukatakan, anakku pantas dapat yang lebih baik. Kamu cuma iri, Arum. Kamu tak pernah bisa seperti Sylvie," katanya, suaranya penuh racun. Tawa kecil terdengar dari beberapa warga, dan Arum merasa seperti berdiri telanjang di tengah kerumunan, dihina dan direndahkan. Dia ingin berlari, ingin menghilang dari pandangan semua orang, tapi kakinya terpaku. Dia teringat ayahnya, yang dulu mengajarkannya untuk tetap berdiri tegak meski dunia menjatuhkannya. Dengan suara yang gemetar, tapi penuh tekad, Arum berkata, "Saya hanya menjalankan tugas saya, Bu Siti. Jika sapi-sapi ini tidak memenuhi syarat, itu bukan karena saya, tapi karena kebenaran harus ditegakkan." Namun, kata-katanya seolah tenggelam dalam cercaan yang terus mengalir. Najib menudingnya dengan jari, berteriak, "Kamu sengaja mempermalukanku di depan desa. Kamu tak pernah bisa menerima bahwa aku bahagia sekarang." Arum merasa dunia berputar. Dia teringat malam-malam ketika dia menangis sendirian di beranda rumah, memohon pada Tuhan agar luka hatinya sembuh. Kini, di depan warga yang pernah menyaksikan pernikahannya, dia dihina lagi, seolah semua kerja kerasnya sebagai penyelenggara tak berarti apa-apa. Seorang warga tua, Bu Fatimah, yang dulu sering membantunya, mencoba membela. Arum cuma melakukan tugasnya, Najib. "Jangan salahkan dia," katanya pelan, tapi suaranya tenggelam dalam keributan. Sylvie tertawa keras, menoleh ke warga, dan berkata, "Lihat, dia cuma ingin perhatian. Wanita seperti ini tak akan pernah bahagia." Air mata Arum akhirnya jatuh, tapi dia menyekanya dengan cepat. Dia menoleh ke Pak Haji Umar, yang mengangguk memberi dukungan diam-diam, lalu melanjutkan tugasnya dengan tangan gemetar. Di dalam hatinya, dia berdoa, "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk melewati ini." Namun, setiap ejekan dari Sylvie, setiap tuduhan dari Najib, dan setiap tatapan merendahkan dari Ibu Siti terasa seperti cambuk yang menghantam jiwanya. Dia merasa sendirian di tengah kerumunan, dikelilingi warga yang sebagian memihaknya, tapi sebagian lain mulai meragukannya. Malam itu, setelah acara selesai, Arum duduk di sudut masjid, menatap langit yang mulai gelap. Dia memegang daftar kurban di tangannya, merasakan beban dunia di pundaknya. Dia tahu kebenaran tentang sapi-sapi Najib akan terungkap, tapi itu tak menghibur hatinya. Luka-luka lama kembali terbuka, dan dia bertanya pada dirinya sendiri, apakah aku akan selalu seperti ini, terjebak dalam bayang-bayang masa lalu? Air, matanya jatuh ke tanah, menyatu dengan debu halaman masjid. Sementara di kejauhan,
Suara tawa Sylvie masih terdengar, penuh kemenangan. Pagi setelah Idul Adha terasa seperti dunia baru bagi Arum. Namun hatinya tetap terperangkap dalam bayang-bayang luka lama. Halaman masjid masih ramai dengan sisa-sisa acara kurban. Warga berkumpul untuk mengambil bagian daging, dan aroma panggangan mulai menguar di udara. Arum berdiri di sudut, mengawasi panitia membagikan daging dengan rapi, tangannya sibuk mencatat nama-nama penerima. Namun, di balik wajah tenangnya, dia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ejekan Sylvie, tuduhan Najib, dan hinaan Ibu Siti, kemarin masih bergema di telinganya. Setiap kata seperti jarum yang menusuk jiwanya. Dia ingin melupakan, tapi luka itu terlalu dalam, terlalu segar. Tiba-tiba, kerumunan warga mulai berbisik. Pak Joko, seorang peternak tua yang dikenal jujur di desa, melangkah ke tengah halaman masjid dengan wajah serius. Dia memegang selembar kertas, bekas nota penjualan sapi, dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Saya harus bicara," katanya dengan suara yang bergetar karena emosi. "Sapi-sapi yang dibawa Najib kemarin, yang katanya terbaik, itu bohong!" Warga terdiam, menatap Pak Joko dengan mata penuh keheranan. Arum, yang berdiri di belakang meja panitia, merasakan jantungan di dadanya. Dia tahu kebenaran ini akan terungkap, tapi tak menyangka akan secepat ini. Pak Joko melanjutkan, suaranya semakin lantang. "Sapi-sapi itu saya jual murah karena cacat. Satu pincang, satu lagi punya luka di mata yang disembunyikan dengan obat. Najib tahu itu, tapi dia memalsukan dokumen agar terlihat sempurna." Warga mulai bergumam. Beberapa menatap ke arah Najib, Sylvie, dan Ibu Siti, yang berdiri di sudut halaman dengan wajah pucat. Sylvie mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Najib melangkah maju, berteriak, "Kamu bohong, Joko. Sapi itu bagus. Kamu cuma iri." Namun, suaranya tenggelam dalam sorak warga yang mulai mengecamnya. Ibu Siti, yang biasanya angkuh, kini menunduk, tangannya mencengkeram tas mahalnya dengan erat. Arum merasa dunia berputar lambat. Dia seharusnya merasa puas, merasa menang, karena kebenaran akhirnya terungkap. Tapi yang dia rasakan hanyalah kepedihan. Dia teringat malam-malam ketika dia dan Najib masih bersama, ketika mereka duduk di beranda rumah kecil mereka, berbicara tentang mimpi sederhana. Najib dulu pria yang hangat, yang memeluknya saat dia menangis karena hinaan Ibu Siti. Kini, pria itu berdiri di depannya, wajahnya merah karena malu dan marah, tak lagi menyerupai sosok yang pernah dia cintai. Arum menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai mengalir, tak ingin warga melihat kelemahannya. Sylvie, yang tak terima dipermalukan, tiba-tiba melangkah ke arah Arum. "Ini semua gara-gara kamu ya?" teriaknya, suaranya melengking hingga menarik perhatian semua orang. "Kamu yang menyuruh peternak itu bicara, kan? Kamu cuma sampah yang tak bisa melupakan Najib." Warga terdiam, beberapa menatap Arum dengan simpati, tapi yang lain masih ragu, terpengaruh oleh drama Sylvie. Arum merasa dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menekannya. Dia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia tak pernah meminta Pak Joko bicara, bahwa dia hanya menjalankan tugasnya dengan jujur, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dengan suara gemetar, Arum akhirnya berkata, "Aku tak pernah ingin menyakitimu, Sylvie. Aku cuma ingin kebenaran terungkap." Suaranya pelan, tapi penuh ketulusan, dan beberapa warga yang mendengar mulai mengangguk. Bu Fatimah, warga tua yang selalu mendukung Arum, melangkah maju dan memegang tangannya. "Arum orang baik," katanya lantang. "Dia yang membuat kurban ini berjalan lancar. Kalian yang harus malu, bukan dia." Sorak dukungan mulai terdengar dari warga lain, dan untuk pertama kalinya, Arum merasa sedikit kehangatan di hatinya. Tapi itu tak cukup untuk menyembuhkan luka yang kembali terbuka. Najib, yang kini menjadi pusat perhatian, menunduk malu. Dia menatap Arum sekilas, dan untuk sesaat, Arum melihat kilasan penyesalan di matanya. Tapi itu cepat hilang, digantikan oleh kemarahan. "Kalian semua percaya wanita ini?" teriaknya, menunjuk Arum. "Dia cuma ingin menghancurkan hidupku." Namun, suaranya tak lagi punya kekuatan. Fuck. Warga mulai berpaling,
Beberapa berbisik tentang betapa sombongnya keluarga Najib, tentang utang yang mereka dengar untuk membeli sapi-sapi itu. Ibu Siti, yang biasanya tak pernah kehilangan kata-kata, kini hanya diam, wajahnya pucat seperti kain kafan Sylvie yang tak bisa menahan amarahnya, mencoba menyerang Arum lagi. "Kamu akan menyesal, Arum. Kamu tak akan pernah bahagia." Teriaknya, air mata kemarahan mengalir di wajahnya yang penuh riasan. Arum hanya menatapnya, matanya penuh kesedihan. "Aku tak pernah ingin kalian menderita," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku cuma ingin melakukan yang benar." Kata-kata itu seperti doa, tapi juga seperti pengakuan pada dirinya sendiri, bahwa dia tak akan pernah benar-benar bebas dari luka masa lalu. Saat warga mulai bubar, meninggalkan Najib, Sylvie, dan Ibu Siti dalam kehinaan mereka, Arum duduk di bangku kayu di sudut masjid. Dia memandang langit yang mulai merona jingga, air matanya jatuh tanpa suara. Dia seharusnya merasa lega karena kebenaran terungkap, tapi hatinya tetap berat. Dia teringat janji-janji Najib, hinaan Ibu Siti, dan senyum sinis Sylvie. Semua itu seperti lingkaran setan yang tak pernah berhenti menyiksanya. "Apakah aku akan selalu begini?" Bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya patah. Di kejauhan, dia mendengar suara warga yang mulai memuji kejujurannya, tapi itu tak cukup untuk mengisi kekosongan di hatinya. Pagi setelah Idul Adha terasa seperti dunia baru bagi Arum, namun hatinya tetap terperangkap dalam bayang-bayang luka lama. Halaman masjid masih ramai dengan sisa-sisa acara kurban, warga berkumpul untuk mengambil bagian daging, dan aroma panggangan mulai menguar di udara. Arum berdiri di sudut, mengawasi panitia membagikan daging dengan rapi, tangannya sibuk mencatat nama-nama penerima. Namun, di balik wajah tenangnya, dia merasa seperti berdiri di tepi jurang. Ejekan Sylvie, tuduhan Najib, dan hinaan Ibu Siti kemarin masih bergema di telinganya, setiap kata seperti jarum yang menusuk jiwanya. Dia ingin melupakan, tapi luka itu terlalu dalam, terlalu segar. Tiba-tiba, kerumunan warga mulai berbisik. Pak Joko, seorang peternak tua yang dikenal jujur di desa, melangkah ke tengah halaman masjid dengan wajah serius. Dia memegang selembar kertas, bekas nota penjualan sapi, dan mengangkatnya tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihat. "Saya harus bicara," katanya dengan suara yang bergetar karena emosi. Sapi-sapi yang dibawa Najib kemarin, yang katanya terbaik, itu bohong. Warga terdiam, menatap Pak Joko dengan mata penuh keheranan. Arum, yang berdiri di belakang meja panitia, merasakan jantungan di dadanya. Dia tahu kebenaran ini akan terungkap, tapi tak menyangka akan secepat ini. Pak Joko melanjutkan, suaranya semakin lantang. "Sapi-sapi itu saya jual murah karena cacat. Satu pincang, satu lagi punya luka di mata yang disembunyikan dengan obat. Najib tahu itu, tapi dia memalsukan dokumen agar terlihat sempurna." Warga mulai bergumam, beberapa menatap ke arah Najib, Sylvie, dan Ibu Siti yang berdiri di sudut halaman dengan wajah pucat. Sylvie mencoba tersenyum, tapi bibirnya gemetar. Najib melangkah maju, berteriak, "Kamu bohong, Joko. Sapi itu bagus. Kamu cuman iri." Namun, suaranya tenggelam dalam sorak warga yang mulai mengecamnya. Ibu Siti, yang biasanya angkuh, kini menunduk. Tangannya mencengkeram tas mahalnya dengan erat. Arum merasa dunia berputar lambat. Dia seharusnya merasa puas, merasa menang, karena kebenaran akhirnya terungkap. Tapi yang dia rasakan hanyalah kepedihan. Dia teringat malam-malam ketika dia dan Najib masih bersama, ketika mereka duduk di beranda rumah kecil mereka, berbicara tentang mimpi sederhana. Najib dulu pria yang hangat, yang memeluknya saat dia menangis karena hinaan Ibu Siti. Kini, pria itu berdiri di depannya. Wajahnya merah karena malu dan marah, tak lagi menyerupai sosok yang pernah dia cintai. Arum menunduk, menyembunyikan air mata yang mulai mengalir, tak ingin warga melihat kelemahannya. Sylvie, yang tak terima dipermalukan, tiba-tiba melangkah ke arah Arum. "Ini semua gara-gara kamu ya?" teriaknya, suaranya melengking hingga menarik perhatian semua orang.
Kamu yang menyuruh peternak itu bicara, kan? Kamu cuma sampah yang tak bisa melupakan Najib. Warga terdiam, beberapa menatap Arum dengan simpati, tapi yang lain masih ragu, terpengaruh oleh drama Sylvie. Arum merasa dadanya sesak, seperti ada batu besar yang menekannya. Dia ingin berteriak, ingin mengatakan bahwa dia tak pernah meminta Pak Joko bicara, bahwa dia hanya menjalankan tugasnya dengan jujur, tapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Dengan suara gemetar, Arum akhirnya berkata, "Aku tak pernah ingin menyakitimu, Sylvie. Aku cuma ingin kebenaran terungkap." Suaranya pelan, tapi penuh ketulusan, dan beberapa warga yang mendengar mulai mengangguk. Bu Fatimah, warga tua yang selalu mendukung Arum, melangkah maju dan memegang tangannya. "Arum orang baik," katanya lantang. "Dia yang membuat kurban ini berjalan lancar. Kalian yang harus malu, bukan dia." Sorak dukungan mulai terdengar dari warga lain, dan untuk pertama kalinya, Arum merasa sedikit kehangatan di hatinya. Tapi itu tak cukup untuk menyembuhkan luka yang kembali terbuka. Najib, yang kini menjadi pusat perhatian, menunduk malu. Dia menatap Arum sekilas, dan untuk sesaat, Arum melihat kilasan penyesalan di matanya. Tapi itu cepat hilang, digantikan oleh kemarahan. "Kalian semua percaya wanita ini?" teriaknya, menunjuk Arum. "Dia cuma ingin menghancurkan hidupku." Namun suaranya tak lagi punya kekuatan. Warga mulai berpaling, beberapa berbisik tentang betapa sombongnya keluarga Najib, tentang utang yang mereka dengar untuk membeli sapi-sapi itu. Ibu Siti, yang biasanya tak pernah kehilangan kata-kata, kini hanya diam, wajahnya pucat seperti kain kafan. Sylvie, yang tak bisa menahan amarahnya, mencoba menyerang Arum lagi. "Kamu akan menyesal, Arum. Kamu tak akan pernah bahagia," teriaknya. Air mata kemarahan mengalir di wajahnya yang penuh riasan. Arum hanya menatapnya, matanya penuh kesedihan. "Aku tak pernah ingin kalian menderita," bisiknya, suaranya hampir tak terdengar. "Aku cuma ingin melakukan yang benar." Kata-kata itu seperti doa, tapi juga seperti pengakuan pada dirinya sendiri, bahwa dia tak akan pernah benar-benar bebas dari luka masa lalu. Saat warga mulai bubar, meninggalkan Najib, Sylvie, dan Ibu Siti dalam kehinaan mereka, Arum duduk di bangku kayu di sudut masjid. Dia memandang langit yang mulai merona jingga, air matanya jatuh tanpa suara. Dia seharusnya merasa lega karena kebenaran terungkap, tapi hatinya tetap berat. Dia teringat janji-janji Najib, hinaan Ibu Siti, dan senyum sinis Sylvie. Semua itu seperti lingkaran setan yang tak pernah berhenti menyiksanya. "Apakah aku akan selalu begini?" bisiknya pada dirinya sendiri, suaranya patah. Di kejauhan, dia mendengar suara warga yang mulai memuji kejujurannya, tapi itu tak cukup untuk mengisi kekosongan di hatinya.